Halo, pada video kali ini saya akan menunjukkan mengakses RFID middle link ini seri WVX yang dari Elektron dengan menggunakan Python menggunakan interface serial. Nah, pada video kali ini saya sudah siapkan kode Pythonnya. Nah, di sini jika dilihat saya sudah siapkan beberapa perintah dan juga beberapa fungsi. Nah, saya buatnya dari mana? Ini dari protokol dokumentasi. Nah, di dokumentasi protokol ini sudah disediakan oleh Elektron, tinggal di-download saja, nanti link saya taruh di deskripsi. Nah, yang kita perlu paham adalah data block format. Nah, perintah-perintah yang saya buat di Python ini adalah berdasarkan data block format ini. Nah, jika dilihat ini ada length, address, comment, data, crc. Nah, length ini adalah panjang dari data kita ditambah 4 byte. Lalu address adalah address dari RFID reader ini. Jadi reader ini jika kita punya 3 reader atau 4 reader, nah itu bisa dikasih address satu persatu. Nah, misal kita tidak tahu ini RFID dia di address berapa, itu bisa dimasukkan address ini nilai FF saja. FF pada address di ini itu maksudnya dia broadcast, dia akan mencari address apa saja yang terhubung ke sini mulai dari 00 sampai 7E ya. Nah, setelah itu di sini kita lihat beberapa perintah yang saya cantumkan. Itu ada inventory. Nah, ini ada inventory ya. Inventory cukup mudah, ininya kecil. Dan inventory ini apa? Dia melakukan scan terhadap RFID tag. Tapi yang dibaca adalah TID-nya. Di mana TID pada RFID tag merupakan bagian yang unik dan tidak bisa diganti isinya. Jadi dia bersifat unik. Tiap kartu tag ini akan memiliki TID yang berbeda-beda. Nah, di sini ada di Python ini sudah saya masukkan di inventory 1 dengan penulisan pembaca TID. Nah, untuk membaca IPC itu ada inventory yang single inventory. Nah, ini inventory single ya. Perintahnya cukup pendek. Tidak ada tanda. Dalam perintah single inventory ini kan datanya kosong. Maka linknya 4. Karena dia panjang data ditambah 4 byte. Tambah 4. Ya, berarti 0 tambah 4 kan 4. Masukkan ke link ini. Nah, setelah itu kita coba dahulu. Kita jalankan perintah inventory. Nah, tiap kita mengirim perintah untuk membaca tag dan RFID di reader kita mendeteksi tag, dia akan mengeluarkan bunyi seperti buzzer begitu. Nah, ini adalah tag yang dibaca ya. Inilah TID-nya. Dan jika dilihat, kita coba untuk membaca IPC-nya. Tinggal masukkan ke inventory 2 ini. Ya, ini. Nah, jika dilihat dari responnya, ini bisa dilihat di sini. Kan ini ada respon. Nah, di respon ini ada length, address, rate, CMD, dan status. Nah, berarti ini length, address, recommend-nya, status. Nah, ini adalah num-nya.
panjang EPC-nya, maksudnya itu ada 4 kan, 1 2 3 4 baru CRC-nya. Nah, lalu pada program ini CRC ini berfungsi untuk apa? Karena pada format perintah yang saya kirimkan pada inventory 1 dan 2 itu tidak ada nilai CRC-nya. Sedangkan di sini nilai CRC sangat penting sehingga memastikan data tidak rusak. Dari dokumentasi ini sudah disediakan algoritma CRC dalam bentuk C. Ini ya, bentuk C. Nah, program ini saya konversikan ke bentuk Python ya, jadi dia sudah otomatis menambahkan perintahnya. Jadi misalnya ini di belakangnya sudah ditambahkan otomatis nilai CRC-nya. Nah, lalu perintah yang umumnya yaitu adalah membaca isi dari memory tag-nya. Nah, itu bisa cari di sini, kita cari read data. Nah, di read data ini terdapat komen seperti ini, length, address, comment, data, CRC. Nah, di dalam data ini dilanjutkan di bagian bawah karena isi dalam datanya lumayan banyak. Nah, ini kita coba bandingkan ya. Bagian read tag memory ini. Nah, kita sudah tahu dari tag yang saya pegang ini itu ada EPC-nya adalah 11223344. Dari tag memory itu berisi length, address, comment, dimana length ini sudah saya hitung panjangnya 12, 12 dalam hexa. Lalu addressnya 03, atau misal kita coba untuk broadcast ya, FF. Lalu di sini ada komen 02. Lalu setelah itu masuk ke data. Nah, data ini berarti mencakup yang saya blok ini, dimana satu byte pertama itu adalah enum. Enum ini adalah panjang dari EPC pada data ini. Nah, sini sudah kita dapat panjang EPC-nya adalah 4 ya. Panjang EPC-nya ada 4 byte. Setelah panjang EPC, dia masuk ke nilai EPC-nya. Saya masukkan 11223344 ini sesuai ya. Lalu setelah itu masuk ke bagian memori. Nah, di sini karena saya ingin membaca EPC dari ini, mana di dokumentasi sudah dicantumkan bahwa EPC terhadap pada 01. Maka di sini saya masukkan 01. Lalu setelah itu masuk ke word pointer, di mana word pointer ini adalah pada memori EPC kita ingin membaca mulai dari byte keberapa. Nah, karena di sini saya ingin baca dari awal, maka saya masukkan 0 untuk word pointer. Lalu ada num ini untuk berapa word, dalam bentuk word, berapa word yang ingin saya baca. Nah, ini ada yang perlu dicatat. Sini kan saya memasukkan 4 word, yang berarti adalah 8 byte. Karena di sini adalah saya mau membaca EPC, karena pada format data memori EPC pada protokol komunikasi ini, kartu EPC C1 Gen 2 ini, itu satu word pertamanya itu berisi CRC 16 Genibus dari EPC PC plus EPC nya. Lalu word selanjutnya satu word lagi berisi PC nya. Lalu ada
2 word. Yang 11223344 tadi yang berarti EPC-nya, maka dari sini saya hanya membaca 4 word saja. Nah, itu ya. Setelah itu di sini masuk ke password, di mana password defaultnya itu adalah 0000 sebanyak 4 byte. Nah, lalu di sini kita lihat ada mask address dan mask length. Mask address, mask length, dan mask length ini berfungsi untuk melakukan masking, di mana masking ini berarti seperti ini. Jika ada tag A dengan nilai 11223344, lalu ada tag B dengan nilai 11225566. Nah, ketika saya melakukan read data pada EPC tag ini, anggap ini tag A, ini tag B. Ketika saya melakukan disable, saya tidak menggunakan masking, dan di sini saya sudah atur melakukan bacaan pada tag EPC 11223344. Apa yang terjadi? Nah, di sini dia hanya akan membaca nilai memori EPC pada 11223344. Dan saya coba jauhkan. Nah, dia tidak ada ya, tidak. FB ini maksudnya dia tidak mendeteksi tagnya. Nah, di sini masking dapat digunakan sebagai misal. Di sini saya atur maskingnya, masking addressnya berawal dari 00. Lalu saya atur masking lengthnya 2. Nah, masking ini akan melakukan pengecekan terhadap EPC sepanjang berawal dari address 0 dari EPC ini, yang berarti 11 ini, sampai ke data sebelum masking length ini. Berarti sampai ke kan ini 00, 01, 02 sampai ke sebelumnya, berarti 1122 ini. Berarti jika masking ini kita pakai, dia tetap bisa membaca isi tag A dan juga tag B meskipun dia memiliki EPC yang berbeda, dan juga pada dari data ini kita sudah mencantumkan EPC 11223344. Nah, di sini saya coba ya, saya baca dulu tag yang kedua ini. Apakah sudah diatur sesuai dengan nilai tag B? Nah, ini 11225556 sudah ya. Nah, sekarang kita coba lakukan read tag memori. Di sini saya coba tidak menggunakan masking. Saya isi 0000. Dia bisa baca yang 11223344. Dia juga bisa membaca 11225566. Berarti yang 0000 ini dia tetap menggunakan masking, tapi dia tidak mengecek EPC-nya sama sekali. Berarti di sini coba saya atur, saya cek semua EPC-nya. Berarti dicek 11223344, nyari EPC yang sesuai. Oh, ini berarti 3 ya. Oh, benar-benar ini 4. Tapi ini gunakan tag yang B. Sekarang saya gunakan tag yang A. Nah, dia mau ya. Nah, sekarang coba saya masking 00 sampai 02. Nah, dia bisa baca tag A yang isinya 11223344, dan juga bisa membaca tag B
yang isinya 11225566. Dari fungsi masking di situ. Jadi jika mau tetap sesuai dengan yang kita masukkan, ya samakan saja dengan panjang EPC-nya. Nah, di sini ada write EPC. Write EPC ini berarti dia langsung menulis ke EPC-nya langsung, nilai EPC-nya yang diganti. Nah, misal di sini saya tulis write EPC 11223344, saya tambahi 5566. Yang berarti dia nambah panjang 2 byte. Berarti jadi 0F. Dan juga pada write ini kita perlu memasukkan panjang dari write kita. Enum ini ya. Berarti ini length, ini address, ini comment, ini enum. Saya tambah 1 word ya tadi. Nah, sudah. Oh, ini masih belum. Kita write EPC. Nah, ini sudah ya berarti. Saya baca EPC-nya. Nah ya, EPC-nya sudah berganti. Nah, di sini tadi kan sudah saya coba ketika addressnya 303. Ini dicoba addressnya 0SFF untuk inventory 2. Nah, ini tetap bisa dan dia langsung mengembalikan nilai dari address read RFID ini, RFID readernya. Jadi dari sini kita bisa tahu addressnya. Nah, misal di sini saya gunakan nilai yang tidak sesuai, maka dia tidak akan merespon. Nah, ini baru mau merespon. Sekarang coba kita set address ke 00. Langsung saja set address. Nah, set address ini bentuknya berarti bukan seperti ini ya. Set address ini dia panjang dari datanya. Lalu ini adalah address sekarang. Lalu ini adalah perintah komennya, set address. Lalu ini adalah ingin diganti ke apa. Jadi dari 03 saya ingin ganti ke 00. Nah, dia sudah memberikan respon, berarti dia sudah berganti. Nah, tidak bisa ya, karena addressnya masih 03 di sini. Ya, itu nanti address fungsinya di apa. Jadi mungkin kita di sini mengatur beberapa RFID scanner dalam satu jaringan yang luas. Jadi bisa tahu ini dari scanner yang mana, scanner A, scanner B. Sekian tutorial untuk pengiriman data dari mengakses HW ini dari Python. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi WA dari Elektron atau langsung ke Tokopedia atau juga kunjungi website dari Elektron. Terima kasih.